Penguasa Kuil Surgawi, Bab 281. Waktu kembali ke 2 menit yang lalu, hampir pada saat yang sama ketika Penatua Agung, Penatua Kedua, dan lainnya dari Kerajaan Naga menyerbu Departemen Perang Besar Barat. Seiring dengan langkah nyaring para perwira parade militer dari Kerajaan Naga dan Yanjing, jauh dari Kerajaan Naga dan Departemen Perang Daxi, puluhan ribu mil jauhnya dari Departemen Perang Dajia, terdengar suara keras. Gedung markas Departemen Perang Dajia langsung terlempar ke langit. Hal ini dilakukan oleh Raja Kuil Tianxianmi. Xiao Tians adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik teratas di sini. Bahkan jika dia termasuk Lu yang mengenakan baju besi terbaik, hanya ada 2. Hingga saat ini, ia belum mampu mencapai kekuatan tempur tingkat kekaisaran. Jadi pilihan Xiao Tians adalah menggabungkan Lu paksa dengan penembak jitu rahasia. Dan Mi bahkan menyelinap langsung ke bawah tanah markas Departemen Perang Dajia dan melakukan ledakan. Dengan cara yang sama, lokasi setiap markas besar Departemen Perang merupakan benteng yang sangat penting, meskipun itu bukan titik terbesar di mana nasib nasional suatu negara bertemu. Misalnya, titik pusat berkumpulnya takdir nasional Kerajaan Naga berada di bawah rumah besar tetua Qinwu, tetapi untuk Departemen Perang Dajia, titik berkumpulnya takdir nasional Departemen Perang Dajia berada tepat di bawah markas besar. Dari Departemen Perang, pada saat ini, titik pusat di mana takdir nasional Departemen Perang Besar berkumpul, setara dengan urat nadi Kerajaan Naga, meledak. Untuk sementara waktu, nasib nasional Departemen Perang Besar sangat bergejolak. Dan aura Presiden Departemen Perang Dajia yang baru saja keluar untuk melawan Xiao Tians turun 2 tingkat dalam sekejap. Dia awalnya memiliki aura tahap awal Kaisar tingkat 9, tetapi turun menjadi Kaisar tingkat ke-7 dalam sekejap. Dan saat dia bergegas keluar untuk melawan Xiao Tians barusan, dia juga memberi Mi kesempatan untuk meledakkan titik berkumpulnya takdir nasional dari Departemen Perang Dajia. Tidak, Presiden Departemen Perang Dajia, yang akan melakukan pertempuran menentukan dengan Xiao Tians saat ini, wajahnya berubah dengan liar, dan pikirannya hilang dalam sekejap diberkati olehnya tiba-tiba terganggu, yang juga menyebabkan tubuhnya melemah untuk sementara. Hanya dalam setengah detik, sosok Xiao Tians muncul di hadapannya, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba menebas ke arah kepalanya. Pada saat ini, aura Xiao Tians di puncak tahap awal tingkat dewa tingkat ke-9 meledak. Meledak dengan sekuat tenaga. Tidak, ledakan. Ketua Departemen Perang Dajia berteriak putus asa, tetapi sebelum dia dapat mengambil tindakan apapun, dia dipotong menjadi 2 oleh pedang Xiao Tians. Bunuh mereka semua, Xiao Tians berteriak dengan suara dingin setelah secara paksa membunuh ketua pembicara Departemen Perang Dajia dengan 1 pedang, dan kemudian tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam, dengan kekuatan tempur yang menakutkan dari tingkat ke-9. Tingkat Kaisar ditujukan pada beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar tingkat awal dan pembangkit tenaga listrik tingkat menengah yang baru saja melarikan diri dari markas besar Departemen Perang Dajia. Bum 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 bum, 4 ledakan keras terdengar berturut-turut. Xiao Tians menggunakan kecepatan yang sangat cepat untuk membunuh 4 dari mereka secara brutal 1 lawan 1. Keempat orang yang terkena dampak gerakan nasional Departemen Perang Dajia terbunuh tahap tingkat Kaisar. Uff, pedang panjang di tangan Xiao Tians hancur, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Lagi pula, dalam waktu kurang dari 1 menit, dia telah membunuh 5 ahli tingkat Kaisar. Dan yang terlemah adalah mereka yang berada di tingkat Kaisar tingkat menengah. Dan pada saat ini, setelah Xiao Tians sendiri melenyapkan 5 pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar di markas besar Departemen Perang Dajia. Di markas besar Departemen Perang Dajia, hanya tersisa 3 ahli tingkat Kaisar tahap awal dan selusin ahli tingkat Kaisar. Saat berikutnya, tubuh Xiao Tians bergerak lagi, dan dalam sekejap, dia muncul di depan 2 pembangkit tenaga listrik junior tingkat Kaisar, dan langsung meledakkan tubuh satu sama lain dengan 2 telapak tangan. Boom! Hampir segera setelah Xiao Tians membunuh 2 orang kuat lainnya, di sisi lain, Liu, yang mengenakan baju perang, juga mengambil pedang raksasanya dan menghancurkan pembangkit tenaga junior tingkat Kaisar terakhir lawannya dengan 1 pedang. Mi juga bergegas keluar dari bawah tanah bersama sekelompok pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi dari Kuil Surgawi, dan bekerja sama dengan Tianyi dan yang lainnya di lapangan untuk mulai mengepung dan membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar dari Departemen Perang Dajia. Dan Lu juga bergabung di medan perang. Demikian pula, pada saat ini, di medan perang di luar wilayah, Qianyan di markas besar Kuil Tianxian langsung melumpuhkan semua jaringan dan sistem komunikasi di seluruh Departemen Perang Dajia. Hanya 3 menit singkat, putuskan dengan cepat, cepat. Waktu hampir habis. Pada saat ini, Xiao Tians berteriak dengan suara dingin, dan kemudian tubuhnya berubah menjadi bayangan lagi. Setiap kali dia muncul, ada seorang kaisar dari Departemen Perang Besar orang kuat terbunuh. Hanya 2 detik kemudian,
semua ahli tingkat kaisar ke atas di markas besar perang Dajia telah dibunuh oleh ratusan ahli tingkat Raja Surgawi dari kuil Tianshan, serta Sun dan Mi, serta Xiao Tian sendiri. Saat berikutnya, suara yang sangat sedih bergema di seluruh markas besar Departemen Perang Dajia. Bayangan nasib nasional Departemen Perang Dajia muncul. Semua orang kuat di markas besar Departemen Perang Dajia terbunuh, dan warga negara takdirnya sia-sia. Shadow merengek dan terpaksa muncul. Xiao Tians menatap dingin ke arah hantu takdir nasional Departemen Perang Besar, dan kemudian hantu setinggi 100 meter yang mengenakan baju besi kekaisaran juga muncul di tubuhnya. Dia muncul di sebelah hantu takdir nasional Departemen Perang Dajia, dan kemudian dengan tangannya, dia merobek hantu takdir nasional Departemen Perang Dajia menjadi beberapa bagian. Semua prajurit kuil Tianshan, dengarkan perintahnya dan hancurkan. Telan, cepat. Saat berikutnya, Xiao Tians menelan sendiri lebih dari separuh bayangan keberuntungan nasional Departemen Perang Dajia, dan duduk bersila di tanah untuk mulai mencernanya. Saat berikutnya, lebih dari 100 orang kuat dari kuil surgawi, setidaknya semuanya di tingkat Raja Surgawi, langsung melompat ke udara. Ratusan orang kuat itu menebas puluhan ribu bayangan pedang dalam sekejap, menuju hantu takdir nasional Departemen Perang Dajia. Bunuh dia dan pergi. Boom, 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 boom. Dalam sekejap, bayangan nasib nasional Departemen Perang Dajia dihancurkan berkeping-keping oleh para prajurit kuil Tianshan. Kemudian ratusan orang kuat dari kuil surgawi mulai melahap kekuatan takdir nasional Departemen Perang Dajia dengan seluruh kekuatan mereka. Kemudian aura masing-masing mulai melonjak. Saat berikutnya, Xiao Tians berdiri, tubuhnya gemetar, dan seteguk darah muncrat dari sudut mulutnya lagi. Dia telah menelan terlalu banyak takdir nasional Departemen Perang Dajia, dan dia telah menelan hampir 60%. Dari keberuntungan lawan saja, 40% sisanya dibagi rata di antara ratusan orang kuat dari kuil surga. Kekuatan takdir nasional adalah obat mujarab yang paling murni. Setelah pencernaan menyeluruh, ini akan menjadi peningkatan besar pada kekuatan tempur pribadi. Xiao Tian seperti ini saat ini. Luka di dalam tubuhnya meningkat dan kemudian sembuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Aura di tubuhnya juga turun untuk beberapa saat dan kemudian meningkat untuk beberapa saat. Dan hal yang sama berlaku untuk para prajurit kuil Tianshan, Raja Kehancuran, Raja Pembunuh, dan Tianyi dan lainnya. Saat ini, hanya 1 menit telah berlalu sejak Xiao Tians memimpin tentara kuil Tianshan untuk menyerang markas besar Departemen Perang Dajia. Pada saat ini, Qian Mian, yang berada jauh di medan perang di luar wilayah, masih bisa memberi waktu sekitar 2 menit untuk para prajurit kuil surga. Xiao Tians tahu bahwa berita kehancuran markas besar Departemen Perang Dajia tidak dapat disembunyikan, dan sebagai Departemen Perang Veteran berukuran sedang, Departemen Perang Dajia pasti masih memiliki orang-orang kuat di wilayahnya. Saya khawatir pihak lain bergegas menuju mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Sesuai rencana awal, bubarkan dan evakuasi markas besar Perang Dajia. Jika kamu benar-benar tidak bisa pergi, sembunyilah di tempat. Tunggu kesempatan dan tinggalkan negara itu nanti. Akibatnya, para prajurit kuil Tianshan yang dipimpin oleh Lu dan Mi mulai mengungsi dengan cepat sesuai rencana awal. Meskipun aura Lu juga muncul pada saat ini, dengan bantuan baju besi menakutkan yang dirancang untuknya oleh Yin Chaoge, dia mampu melawan orang-orang kuat di puncak tingkat kaisar tingkat menengah untuk sementara. Dalam sekejap, para prajurit kuil surga dievakuasi ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiao Tians, sebaliknya, merasakannya dan kemudian menghilang. Dia ingin tetap tinggal, yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah Xiao Tians tidak segera mundur, tetapi bersembunyi di markas besar Departemen Perang Dajia yang runtuh. Kemudian dia dengan santai membunuh seorang komandan Departemen Perang Dajia dan mengenakan pakaiannya. Pada saat ini, lebih dari 100 ahli top dari kuil surga dengan cepat bersembunyi dan mengungsi. Pada saat ini, wilayah Departemen Perang Besar benar-benar dalam kekacauan. Berita gelap yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke setiap sudut Departemen Perang Dajia dalam sekejap. Untuk sementara waktu, orang-orang di Departemen Perang Dajia terkejut, dan merasa sangat marah dengan sisi gelap di Departemen Perang Dajia. Untuk sementara waktu, banyak orang di Departemen Perang Dajia dan di jalanan mulai bergegas menuju Departemen Perang Dajia dan berbagai markas besar perang. Mereka ingin mencari penjelasan dari Departemen Perang Dajia. Jadi untuk sementara, seluruh Departemen Perang Dajia berada dalam kekacauan total. Dan kekacauan di Departemen Perang Dajia memberikan peluang bagus untuk evakuasi ratusan orang kuat dari kuil surga. Jadi dalam kekacauan tersebut, Lu dan Mi, bersama dengan lebih dari 100 orang kuat dari kuil surga, dengan cepat dievakuasi ke garis pantai Departemen Perang Dajia, dan kemudian melompat ke laut tanpa ragu-ragu. 10 menit kemudian,
seorang ahli tingkat kaisar tingkat 9 yang sangat kejam, ditemani oleh 3 ahli tingkat 8 tingkat kaisar, bergegas ke markas besar Departemen Perang Dajia dengan marah dengan wajah yang sangat muram. Dan ketika orang-orang kuat ini melihat markas besar Departemen Perang Dajia yang telah hancur menjadi reruntuhan, serta orang-orang kuat yang tertinggal yang telah terbunuh dan terluka, terutama ketika mereka tidak dapat lagi merasakan nasib nasional Departemen Perang Dajia. Dalam sekejap, dan mereka semua menjadi geram. Tuan, ini kuil surgawi. Penguasa kuil surgawi membawa lebih dari 100 orang kuat untuk menyerang kami. Pembicara dan yang lainnya, mereka semua mati, semuanya mati. Pada saat ini, di sana ketika orang kuat tingkat 9 kaisar bernama Departemen Perang Dajia sangat marah, seorang pria berseragam komandan Departemen Perang Dajia, dengan wajah berlumuran darah dan dalam keadaan malu, dengan mata merah darah, berlari di depan dia dan menghadapinya. Pria tingkat kaisar tingkat 9 meraung dengan marah dan berkata kepada komandan yang datang untuk melapor, di mana mereka? Di mana Xiao Tians? Saya ingin membunuhnya. Ah, saya ingin membunuhnya. Dia, saya ingin membunuh dia. Pada saat ini, kaisar tingkat 9 mengangkat kepalanya dan meraung. Tapi saat berikutnya, terdengar suara dentuman, dan saat berikutnya, pedang panjang telah menembus dadanya secara langsung. Kemudian, energi pedang mengalir secara horizontal pada pedang panjang itu, dan dalam sekejap, tingkat kaisar tingkat 9 ini orang kuat terbunuh. Hatinya hancur karena pencekikan. Saya melihat komandan Departemen Perang Dajia yang dilanda kepanikan, berlumuran darah, dalam keadaan menyedihkan, dan sangat sedih, mendongak, dengan senyum dingin di wajahnya, dan berkata sambil mencibir, haha. Aku di sini bersamamu, di depanku. Bab 282. Bunuh. Dia berteriak keras pada saat berikutnya, dan pedang panjang di tangannya langsung terangkat, memotong pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar tingkat 9 di depannya menjadi 2 dalam sekejap. Dalam sekejap, pembangkit tenaga listrik tingkat 9 yang tak tertandingi yang mampu menekan nasib suatu negara jatuh seketika. Ya, pembangkit tenaga listrik junior tingkat kaisar tingkat 9 langsung jatuh. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar tingkat 9 ini bahkan tidak bereaksi, dia. Bagaimana dia bisa mati? Seorang pria kuat dengan level yang sama dengannya benar-benar berpura-pura seperti ini, menahan auranya, dan begitu berani sehingga dia bergegas ke depannya. Tapi inilah faktanya. Jadi orang kuat tingkat kaisar tingkat 9 dari Departemen Perang Besar ini sudah mati. Mati dengan mata terbuka, itu sangat tiba-tiba. Baru saja, dia tidak merasakan krisis sama sekali, berpikir bahwa semua orang kuat di kuil surga telah melarikan diri. Selain itu, dia memiliki 3 ahli tingkat kaisar tingkat 8 di belakangnya, jadi dia bahkan tidak memiliki perasaan krisis yang paling mendasar. Boom, boom, boom. Saat berikutnya, setelah Xiao Tians dengan kuat membunuh ahli tingkat kaisar tingkat 9 ini, 3 ahli tingkat kaisar tingkat 8 yang tersisa dari Departemen Perang Dajia langsung terbunuh dengan keras, meledak ratusan meter ke belakang ke 3 arah. Pada saat ini, tubuh Xiao Tians melayang ke udara, dan dia mencibir dan merobek pakaian komandan Departemen Perang Dajia, dan aura puncak kaisar tingkat 9 meledak dari tubuhnya. Ya, itu adalah aura puncak kaisar tingkat 9. 10 menit yang lalu, Xiao Tians berada di tempat paling berbahaya, di dalam markas besar Departemen Perang Dajia, dan secara paksa mencerna lebih dari setengah kekuatan takdir nasional Departemen Perang Dajia. Dan kekuatan tempurnya sendiri kini telah mencapai puncak kaisar tingkat ke-8. Ditambah dengan bonus baju besi kekaisaran di dunia dan bonus dari 2 jalur kaisar sejati, kekuatan tempurnya telah langsung mencapai tingkat ke-9 dari kaisar. Kaisar, puncak. Pada saat ini, Xiao Tians melihat mayat prajurit tingkat kaisar tingkat 9 dari Departemen Perang Dajia di bawahnya, dan mencibir, ha. Bodoh sekali. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu aman di sini? Semua orang tahu bahwa markasmu sedang diserang. Aku menyerang dan membunuhnya, tetapi beraninya dia begitu yakin bahwa orang kuat di tahap awal kaisar tingkat 9 tidak memiliki rasa bahaya sama sekali. Idiot, jika kamu tidak mati, lalu siapa yang akan mati? Xiao Tians benar-benar tidak bisa berkata-kata, dan dia sangat terkejut. Karena Anda harus tahu bahwa jika berada di medan perang di luar wilayah, bahkan pembangkit tenaga listrik God of War yang kecil dan setengah langkah di medan perang di luar wilayah akan sangat berhati-hati setiap saat. Orang asing, tidak, bahkan orang yang sangat familiar, mereka tidak akan membiarkan satu sama lain mendekat dengan mudah. Dan sekarang di Departemen Perang Dajia, orang kuat tingkat kaisar tingkat 9 yang agung benar-benar mendukungnya seperti ini. Dia benar-benar mencari kematian. Pada saat ini, 3 prajurit tingkat 8 kaisar yang bergabung dengan Departemen Perang ketakutan sampai mati. Baru saja, seorang prajurit tingkat kaisar yang sangat kejam meninggal di depan mereka.
Dan penguasa kuil surgawi yang datang ke sini dan menyerang serta membunuh Departemen Perang Dajia mereka sejauh ribuan mil tidak pergi. Medan perang ekstrateritorial, kuil surgawi, kepala istana. Pada saat ini, salah satu pembangkit tenaga listrik tingkat 8 dari Departemen Perang Dajia yang mundur bertanya pada Xiao Tians dengan mata yang sangat serius. Xiao Tians mengayunkan pedang panjangnya, dan aura puncak tingkat dewa tingkat 9 meledak. Dia mencibir, mengangguk dan melihat ketiga pria kuat tingkat kaisar tingkat 8 di kejauhan di depannya dan berkata, haha. Ya itu betul, kamu berani menyerang markas besar Departemen Perang Daksi kita. Pakar tingkat kaisar tingkat 8 lainnya bertanya pada Xiao Tians dengan takut-takut. Xiao Tians menghela nafas dalam diam. Pada saat ini, dia bahkan tidak berminat untuk berbicara omong kosong dengan para idiot ini. Bukankah ini omong kosong? Tidakkah kamu melihat markasmu dikalahkan olehku? Xiao Tians memandang mereka dalam diam. Di antara tiga kaisar tingkat 8 yang kuat, satu berada di puncak kaisar tingkat 8, satu berada di tengah-tengah kaisar tingkat 8, dan yang terakhir berada di tahap awal kaisar. Kaisar tingkat 8. Saat berikutnya, Xiao Tians menyipitkan matanya dan mengulurkan jarinya. Melihat mereka bertiga, dia perlahan berkata, aku akan memberimu pilihan. Sekarang, tinggallah dan kelilingi aku. Tidak ada yang bisa pergi. Bertarunglah sampai akhir bersamaku. Tunggu sisa kaisar tingkat 9 ahli untuk datang menyelamatkan Anda di Departemen Perang Besar. Dengan cara ini, saya akan ditahan oleh Anda, dan Anda juga dapat menyelamatkan nasib nasional Departemen Perang Dajia agar tidak hancur total. Jadi, meskipun nasib nasional Anda Departemen Perang Dajia rusak parah, Anda masih dapat memilikinya, beberapa 10 tahun atau ratusan tahun kemudian, pemulihan dapat dilakukan. Xiao Tians berhenti dan kemudian melanjutkan, atau, kalian bertiga sekarang berlari ke tiga arah. Dalam hal ini, aku hanya bisa menyerang dan membunuh paling banyak salah satu dari kalian. Dua sisanya bisa bertahan. Tentu saja, kalau begitu konsekuensi dari ini adalah saya akan menghancurkan titik berkumpulnya takdir nasional Anda. Haha, bagaimana cara Anda memilih? Saya akan memberi Anda 10 detik, dan memberi saya hasilnya setelah 10 detik. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, dia berdiri dengan pedang di tangannya. Aura puncak tingkat dewa tingkat 9 memenuhi udara. Pada pedang panjang di tangannya, ada tetesan darah kaisar tingkat 9. Orang kuat tingkat dari Departemen Perang Dajia, menetes ke bawah. Pada saat ini, dominasi Xiao Tians tidak tertandingi. Ya, seperti yang dia katakan sendiri, mustahil baginya untuk membunuh tiga prajurit tingkat kaisar tingkat 8 di depannya sendirian. Jika mereka melarikan diri dengan seluruh kekuatan mereka, satu atau dua masih bisa melarikan diri. Nasib nasional Departemen Perang Besar telah rusak, dan diperlukan setidaknya beberapa dekade atau ratusan tahun untuk pulih kembali. Oleh karena itu, menghancurkan sepenuhnya nasib nasional Departemen Perang Dajia tidak akan memberikan manfaat besar bagi Xiao Tians dan Kerajaan Naga. Dan efektivitas biaya terbesar adalah membunuh tiga kaisar tingkat 8 yang kuat di depan Anda. Langsung dalam waktu sesingkat-singkatnya, sekali lagi melemahkan kekuatan Departemen Perang Dajia, sehingga mereka tidak bisa lagi bekerja sama dengan Departemen Perang Singa negara tetangga untuk melancarkan serangan ke Kerajaan Naga. Ini, sebuah konspirasi. Waktu berlalu dengan lambat, dan dalam sekejap mata, 10 detik berlalu. Xiao Tians juga melihat bahwa tiga ahli tingkat 8 kaisar semuanya mengirimkan pesan singkat. Waktunya, telah tiba. Xiao Tians mencibir sambil melihat ketiga kaisar tingkat 8 yang kuat di depannya. Setelah pengingat sederhana, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat berikutnya, tiga ahli tingkat 8 tingkat kaisar dari Departemen Perang Besar saling memandang dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saat berikutnya, ketiga ahli tingkat 8 tingkat kaisar ini tidak mengatakan omong kosong lagi. Sebaliknya, mereka mundur ribuan meter ke arah yang sama, dan mengangkat pedang panjang di tangan mereka ke arah Xiao Tians. Xiao Tians tersenyum, dan tubuh yang melayang di udara perlahan berjalan ke depan. Setelah mengambil 2 langkah, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia telah mencapai level 3 kaisar tingkat 8 yang kuat di depan orang tersebut. Setelah ledakan keras, perang kembali terjadi. Kali ini adalah pertarungan langsung. 3 prajurit bertubuh emas tingkat 8 dari Departemen Perang Dajia juga berjuang untuk hidup mereka. Jadi pada saat ini, dia membakar semua yang dimilikinya, memungkinkan dia untuk secara singkat menampilkan kekuatan tempur puncak tingkat kaisar tingkat 8. Mereka bertiga kemudian bertarung dengan Xiao Tians. Dan Xiao Tians menghadapi 3 pembangkit tenaga listrik tingkat 8 tingkat kaisar yang telah membakar semua yang ada dalam dirinya dan datang untuk bertarung. Dia tidak akan bisa membunuh lawan secara instan lagi untuk sementara waktu. Lagi pula,
Dia sendiri bukanlah pembangkit tenaga listrik tingkat Dharma tingkat kaisar sejati. Dan jika itu benar, Xiao Tianzi bahkan bukan ahli tingkat kaisar tingkat pertama sekarang. Oleh karena itu, pertempuran ini berlangsung sangat lama, dan Xiao Tianzi juga dengan cepat mengasah seni bela diri, kekuatan tempurnya, dan taktiknya dalam pertempuran dengan 3 prajurit tingkat kaisar tingkat 8 ini. 10 menit kemudian, pertempuran berakhir lagi setelah prajurit tingkat kaisar tingkat 8 terakhir yang bergabung dengan Departemen Pertempuran dibunuh oleh Xiao Tianzi dengan pedang. Hanya saja orang kuat tingkat kaisar tingkat 8 terakhir dari Departemen Perang Dajia yang dibunuh oleh Xiao Tianzi merasakan momentum prajurit tingkat kaisar tingkat 9 bergegas menuju arah ini dari 3 arah di kejauhan sebelum dia meninggal. Dia memandang Xiao Tianzi dan tersenyum. Orang kuat tingkat 8 kaisar ini, yang jantungnya tertusuk oleh pedang Xiao Tianzi, tersenyum dan berkata kepada Xiao Tianzi sebelum dia meninggal, Tuan Kuil Surgawi, ahem, saya harap Anda menepati janji Anda, dan jangan hancurkan takdir Departemen Perang. Xiao Tianzi juga merasakan emosi aneh di hatinya saat ini. 3 prajurit tingkat 8 kaisar dari Departemen Perang Dajia yang bertarung bersamanya pada akhirnya, dia masih menyadari perasaannya terhadap mereka bertiga. Ketiga prajurit tingkat kaisar tingkat 8 ini tahu bahwa mereka akan mati dalam pertempuran, tetapi mereka tetap bertahan demi nasib nasional Departemen Perang Besar. Saat berikutnya, Xiao Tianzi menarik napas dalam-dalam, mengangguk perlahan dan berkata, sebenarnya, saya berbohong kepada Anda. Saya tidak berniat menghancurkan nasib nasional Anda untuk kedua kalinya, menyebabkan Anda membentuk perseteruan mematikan dengan kerajaan naga, dan tidak akan ada ruang untuk relaksasi. Pakar tingkat 8 tingkat kaisar dari Departemen Perang Besar mengangguk sambil tersenyum dan berkata, yah, kami dapat menebaknya, tapi kami tidak berani bertaruh. Tuan Kuil Surgawi, inilah waktunya Anda pergi. Vitalitas pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar tingkat 8 ini mulai menghilang dengan cepat. Saat berikutnya, Xiao Tianzi juga mengangguk, lalu menghunus pedang panjangnya, bergoyang, dan menghilang ke udara, melarikan diri ke kejauhan. 3 ahli tingkat kaisar tingkat 9 yang datang dari jauh berhenti sejenak, dan kemudian mengejar Xiao Tianzi ke arah dia menghilang. Pada saat berikutnya, orang kuat dari Departemen Perang Dajia, yang berada di puncak tingkat ke-8 kaisar dan telah mencoba semua yang dia bisa sekarang, tetapi hanya memiliki 1 nafas tersisa, berteriak pada 3 orang di acara yang paling tragis dan tragis. Dia berkata dengan suara keras, jangan kejar ketiga senior itu. Departemen Perang Dajia kami tidak memiliki permusuhan mematikan dengan Kuil Tianshan dan Kerajaan Naga. 3 senior, dengarkan saranku. Semua orang kuat yang tersisa di Departemen Perang Dajia, dengarkan saranku. Departemen Perang Dajia memisahkan diri dari aliansi Z8 dan Negeri Singa. Berhentilah menjadi anjing Negeri Singa. Bang, setelah ahli tingkat kaisar tingkat 8 dari Departemen Perang Dajia meneriakkan kalimat terakhir ini, seluruh tubuhnya meledak dalam sekejap. Itu berubah menjadi kabut darah di seluruh langit. Ini adalah pilihannya, pilihan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar tingkat 8 ini. Dia menggunakan kehidupan terakhirnya untuk memberikan peringatan kepada orang-orang kuat di Departemen Perang Dajia. Ya, dia menggunakan hidupnya, kekuatan puncak tingkat kaisar tingkat 8, untuk memberikan peringatan. Karena ketika Xiao Tianzi pergi sebelumnya, hatinya belum sepenuhnya hancur, dan dia masih memiliki harapan untuk hidup. Hanya saja dia tidak memilih untuk hidup. Ada keheningan antara langit dan bumi, dan semua orang kuat yang bergegas ke markas besar Departemen Perang Dajia terdiam saat ini. 10 detik kemudian, 3 ahli tingkat kaisar tingkat 9 yang telah menyerah mengejar Xiao Tianzi tiba di lokasi di mana ahli puncak tingkat kaisar tingkat 8 baru saja menghancurkan dirinya sendiri. Saat berikutnya, 3 ahli tingkat kaisar tingkat 9 terdiam saat mereka melihat kabut darah yang melayang di depan mereka. Bersambung,